Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai terumbu karang dan produktivitas primer laut. Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang. Padahal, karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Berikutnya, klasifikasi karang. Sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Prancis yang bernama J.A.D. Peschonel pada tahun 1753, yakni ke dalam film Cynandria kelas Anthozoa. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni yang membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Contohnya ini. Di bawah ini adalah merupakan gambar dari gambar yang keras dan gambar yang lunak. Habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membentuk cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan wilayah jenis terumbu karang. Yang pertama, Mycedium eleptotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 hingga 20 meter. Karena karang ini tersebar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini hingga Australia. Yang kedua, Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 hingga 15 meter. Wilayah perairan yang menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang ketiga, Pectinia pionia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras. Sebarannya terdapat di perairan. Yang keempat, Pectinia lastucca adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 hingga 15 meter. Perairan dangkal ini Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Yang berikutnya, Glassea fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 hingga sampai 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Dan yang terakhir, Holobapsilia hemprisi adalah jenis terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar,
Tanzania dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 hingga 15 meter. Terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifatnya, menghasilkan kapur, serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa diantaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karang yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Karang hermatipik umumnya bersimbiosis dengan Zooxanthellae sehingga menghasilkan terumbu. Proses terciptanya terumbu disebabkan oleh Zooxanthellae yang memasuki pori-pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen karang terpenuhi. Yang kedua, karang ahermatipik. Karang ahermatipik adalah jenis karang yang tidak menghasilkan terumbu atau tidak melakukan simbiosis dengan Zooxanthellae. Tidak adanya hubungan timbal balik tersebut menjadikan karang ahermatipik mampu hidup di perairan laut yang dalam dan tidak memperoleh sinar matahari. Status terumbu karang di Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. Yang pertama, karang 1, yaitu karang dengan status rusak atau jelek totalnya mencapai 35,15%, dan yang kedua, karang dengan status sedang atau cukup besar 35 sampai 35,06%. Ketiga, karang dengan status baik sekitar 23 sampai 4%. Karang yang keempat itu karang dengan kondisi yang sangat baik, hanya sekitar 6,39%. Fungsi dan manfaat ekosistem terumbu karang yang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang dapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain yaitu memperdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum dan kearifan masyarakat sekitar. Yang keempat, koordinasi antara program dari masing-masing instansi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta serta masyarakat. Yang berikutnya, menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Lanjut, mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologi ekosistem karang. Lalu memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang. Dan yang terakhir, meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembalikan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang.
Ya, untuk berikutnya materi produktivitas primer di laut. Produksi primer adalah jumlah total karbon atau C dalam garam yang dikonversi menjadi materi organik dalam luasan 1 meter persegi per tahun. Faktor yang membatasi pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi primer termasuk radiasi matahari dan nutrien sebagai faktor utama, serta upwelling, turbulensi, intensitas grazing, dan turbiditas sebagai faktor sekunder. Hanya 0,1-0,2% radiasi matahari digunakan untuk fotosintesis dan disimpan sebagai energi dalam senyawa organik. Lalu produktivitas sangat bervariasi pada bagian laut yang berbeda. Sebagai respon terhadap ketersediaan nutrien dan cahaya matahari, produktivitas rendah dapat terjadi di daerah tropis dan subtropis. Cahaya matahari melimpah, tapi menyebabkan termoklin tajam yang membatasi upwelling nutrien. Produktivitas tinggi dapat terjadi secara lokal di daerah upwelling, di pesisir, dan di terumbu karang. Komunitas fotosintetik laut. Klasifikasi organisme fotosintetik pada habitat laut berdasarkan distribusi dan struktur fisik. Rumput laut atau alga berukuran besar dan menempel pada dasar padang lamun. Ada mangrove, fitoplankton, simbiosis alga dan hewan. Rumput laut, Swiss fish, alga, ganggang marine, multicellular scalp merupakan organisme bentuk terbesar. Alga merah, alga hijau, alga coklat menempel pada substrat terbatas pada zona intertidal dan perairan pesisir dangkal. Substrat berbatu termaksud paling produktif, misalnya hutan kelp di Samudra Hindia. Herbivore rendah 90% produktivitas terkomposisi. Lalu yang kedua padang lamun, tumbuhan berbunga dari familia Pasidoniaceae, Zooxanthellaceae, Hydroxynthaceae, dan Cimadoceae. Perairan pesisir yang dangkal dan tenang, menyerupai padang lamun di bawah air, memanfaatkan nutrien dalam substrat, tidak terbatas oleh nutrien dalam air. Hutan bakau atau mangrove, habitat pesisir tropis dan subtropis, terdiri dari ombak besar dengan substrat berupa sedimen berlumpur yang kaya materi organik. Tumbuhan Rhizoporaceae. Fitoplankton merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan air lainnya, sehingga dalam rantai makanan fitoplankton merupakan makanan yang paling pokok tersedia secara alami. Kesuburan suatu perairan pada hakikatnya ditentukan oleh besarannya produktivitas primer perairan tersebut. Sementara itu, yang memegang peranan penting dalam produktivitas primer adalah fitoplankton sebagai produsen primer. Produktivitas primer kotor adalah laju total dari fotosintesis, termasuk bahan organik yang dihabiskan dalam respirasi selama waktu pengukuran, yang dikenal juga sebagai fotosintesis total. Produktivitas primer bersih adalah laju penyimpanan bahan organik dalam jaringan tumbuhan setelah digunakan dalam respirasi oleh tumbuhan selama waktu pengukuran. Produktivitas inilah yang tersedia dan digunakan oleh tingkatan tropik di atasnya. Istilah lain untuk produktivitas primer bersih adalah fotosintesis nyata. Dan yang terakhir, produktivitas primer kotor maupun bersih umumnya dinyatakan dalam jumlah garam karbon C yang terikat bersatuan luas atau volume air per interval waktu. Jadi produktivitas primer dapat dinyatakan dalam jumlah garam karbon per
M3 per tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.